Nah, jadi pada para pemirsa kami ada tanggung jawab moral yang insya Allah kami sepakati bahwa dalam berbagai persoalan yang ekonomi yang kita hadapi, kami berusaha sekurang-kurangnya memperjelas masalahnya, duduk soalnya, dan berusaha juga untuk memberikan rekomendasi masukan kepada para pihak ya termasuk pemerintah. Ini mudah-mudahan saya mewakili para ekonomi ini penting kami nyatakan karena sudah menjadi kewajiban ekonom. Kalaupun terpaksa mengatakan sesuatu yang sangat buruk atau yang kemungkinan menurut perkiraan, penalaran, argumentasi dari ekonom sangat buruk, itu harus dinyatakan. Justru agar hal tersebut tidak terjadi atau sekurang-kurangnya dampaknya bisa dikurangi. Sebagai ya kalau saya menganggapnya semacam BMKG begitu. Jadi kan ada peringatan BMKG itu kalau gempa. Gempa ini disertai dengan risiko tsunami. Padahal dari peringatan 100 itu mungkin tsunami-nya paling 5 ya, itu pun hanya 1 meter 2 meter. Tapi BMKG harus mengatakan. Nah, kira-kira begitu. Kalau mudah-mudahan ini eh, cara saya menggambarkan ini bisa diterima oleh pemirsa ini dengan sangat terpaksa kita katakan karena ada beberapa pihak yang menganggap ekonomi ini kadang makhluk aneh ya gimana nggak aneh kan ya anggap aja kita semacam itu. Yang kedua juga penting bahwa itu sudah eh, apa namanya tidak selalu ramalan yang dimaksudkan ramalan ya karena ekonom tuh nggak tepat ya biasanya buat namanya prediksi proyeksi itu sekali lagi kalau dia mengatakan sesuatu yang mungkin buruk dan mengkritik pemerintah umpamanya itu benar-benar dengan maksud agar itu bisa dimitigasi ya kurang lebih begitu. Nah, eh, tugas-tugas yang ada juga kritik ini buat kita ekonom ya. Ini ekonom kok cuma omon-omon. Ya, sebagian besar ekonom itu memang kerjanya omon-omon ya, dalam arti yang ngajar, menulis, menyampaikan, kecuali yang dapat amanah dalam kesempatan pengambilan keputusan dan kebijakan. Nah, kalau dia dapat kesempatan itu, dia tugasnya dua, dia omon-omon dan bertindak. Kalau kita yang belum dapat atau tidak dapat, atau memang dengan bersengaja menempatkan diri sebagai ekonom independen, ya tugasnya memang omon-omon ya. Tapi omon-omon, insya Allah omon-omon yang eh, produktif ya, yang dengan maksud itikat baik. Itu penafsiran saya, tapi mudah-mudahan cukup mewakili DWAG kami. Nah, WAG kami itu isinya kurang lebih sekitar 45-an ekonom dan 80-an jurnalis, itu sangat dinamis. Nah, ini setiap kali topik relatif banyak pembicaraan. Untuk kali ini kami mengangkat topik yang bisa disimak oleh para pemirsa, sekaligus nih para ekonom yang nanti saya mintain di pendapat ya. Ini live streaming ini, dan nanti bahkan dipotong, jadi tanggung jawab tidak pada host ya. Hanya menjadi tempat. Tapi saya kira Enak aja. semua ekonom sudah paham lah bahwa justru pada saat-saat seperti inilah kejernihan kita berbicara dan bukan keberanian dalam arti berani yang aneh-aneh ya, tapi berani menyatakan yang memang harus dinyatakan itu diuji. Nah, topiknya simpel karena selama beberapa minggu ini, seminggu ini sudah disadari oleh semua pihak termasuk pemerintah bahwa APBN kemungkinan besar akan tidak sesuai dengan rencananya, dengan posturnya, terutama pada bagian belanja. Belanja diduga akan membengkak akibat soal harga minyak, akibat soal kurs rupiah. Nah, karena belanjanya lebih membengkak daripada pendapatannya, maka defisitnya dalam perhitungan simulasi itu juga akan bertambah. Nah, pertambahan tersebut menimbulkan kekhawatiran dari sisi simulasi kelihatannya akan melebihi dari 3%. Persoalannya memang APBN-nya sendiri sudah 2,68%. Jadi ketambahan sedikit kan lebih dari 3, kurang lebih begitu. Lalu adalah pembicaraan. Dan nampaknya dari pemerintah sendiri belum diambil keputusan. Pada satu kesempatan dinyatakan bahwa defisit tetap akan dijaga
3% ya, dan dilakukan beberapa penghematan. Tapi di kemudian ada lagi bicara opsi untuk itu ada. Dan sampai kita diskusi ini saya kira baru saja juga dinyatakan kementerian lembaga akan dibuat efisiensi. Yang menariknya adalah dari ekonom, sebagian ekonom, kelihatannya ada wajah-wajahnya di forum ini, itu syaratnya memang rata-rata MBG ya, untuk di efisiensi dikurangi. Saya termasuk yang agak radikal, saya bilang moratorium. Tapi mungkin kalau Prof. Didin ya efisiensi. Tetapi saya informasikan, tadi saya baca berita MBG tidak diutak-atik Pak katanya, begitu. Tapi kita masih menunggu. Nah, mumpung belum diutak-atik ini, mungkin kesempatan saya berikan kepada, bukan saya maksudnya, forum ini memberi kesempatan. Sekali lagi, kita mungkin tidak diskusi ya, ini lebih kepada public speaking ya. Jadi kepada para ekonom menyatakan kepada publik pendirian, sikapnya, analisisnya terhadap kondisi tersebut. Jadi kita live streaming, nanti per individu atau per dua saya potong lagi untuk ditayang ulang di hari-hari berikutnya, Bapak Ibu. Nah, karena saya tidak tahu siapa tadi yang duluan masuk, saya mulai dari yang kelihatan paling senior aja ini. Prof. Didin, silakan Prof. Didin. Oke, makasih Mas Arya. Saya ini sudah mudik nih Mas Arya di lereng Gunung Ciremai ini. Oh, di sana ya. Ya, ya. Saya ingin mulai dengan sedikit review perkembangan geopolitik dulu, karena ini kan mempengaruhi terhadap tadi konstatasi bahwa kita akan defisit di atas 3%. Jadi menurut saya, kalau saya review perkembangan perang Timur Tengah ini, bahwa ada 3 kemungkinan. Pertama adalah perang ini akan bisa selesai 1 bulan atau di bawahnya, tetapi karena Trump atau Netanyahu katanya sudah nggak ada, tapi kalau ini frustasi mereka atau Trump, maka akan digunakan nuklir taktis. Jadi ini bisa 1 bulan. Skenario yang kedua adalah karena mother bomb sudah dibawa oleh pesawat pembom terbesar sudah di Inggris sekarang, memang akan dilakukan itu, tetapi diintercept oleh Rusia sehingga dia ada di luar angkasa lah, sehingga perang berkelanjutan bisa sampai 3 bulan. Tapi alternatif yang ketiga, skenario yang ketiga, konon ini tidak sampai ada penggunaan senjata nuklir, karena sekarang ini menurut analisis ahli nuklir, setiap bom yang diluncurkan akan menghancurkan semuanya, termasuk tempat membom itu sendiri. Jadi ini deteran, jadi kemungkinan tidak digunakan. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa kalau itu 1 bulan, maka kemungkinan Brent crude oil itu sekitar harga equilibriumnya sekitar 100-an gitu ya. Dan ini defisit akan mencapai karena minyak itu, kenaikan minyak yang sampai $100, maka $1 sudah dihitung kira-kira 6,8 triliun tambahannya, maka sudah sekitar 200 lebih triliun defisit yang akan ditimpa oleh APBN kita. Tapi kalau sekitar 3 bulan, maka defisit bisa mencapai 488 triliun. Tapi kalau sampai lebih, perang berkelanjutan, dan ini dugaan para ahli mengatakan Iran yang akan memenangkan karena ini perang konvensional, itu defisit bisa sampai hampir 900 triliun. Nah, oleh karena itu kalau ada gagasan Perpu membuka defisit di atas 3%, itu menurut saya kalau seandainya ini perang
singkat. Saya kira pemerintah lebih baik menghindari itu dan melakukan efisiensi. Efisiensi, saya sudah berulang mengatakan, terutama dua hal. Satu adalah MBG yang 335 triliun itu lebih baik fokus kepada daerah-daerah stunting dan eh, daerah yang gizi buruk, dan mungkin itu hanya diperlukan sekitar 40-an 50 triliun. Jadi yang lainnya bisa menghindari defisit, membiayai kenaikan harga minyak, membiayai bansos untuk bantalan rakyat tetap punya daya beli, dan berbagai keperluan-keperluan untuk pembangunan macam-macam ya, termasuk hilirisasi dan lain-lain. Nah, namun kalau ini perang berlanjut sampai 3 bulan, menurut saya itu opsi melebihi 3% tak terhindarkan, karena apa, defisit yang hampir 500 triliun itu saya kira itu hanya, kalaupun ada efisiensi dari MBG dan KDMP, itu ya hanya untuk itu. Dan saya kira tidak akan ada, saya tidak mengatakan, saya meramalkan tidak mungkin ada moratorium itu. Karena ini sudah 335 plus 250 sudah dialokasikan ke Agrinas, dan 2 miliar masing-masing desa nanti untuk operasi, udah di atas 500 triliun. Apalagi kalau perang berkepanjangan sampai 6 bulan, di mana Iran kemungkinan memenangkan perang konvensional, ini tak terkirakan. Ini kalau ekonomi dalam negeri tidak baik-baik saja, defisit sampai hampir di 900 triliun, saya kira dengan gejolak masyarakat yang tidak puas terhadap berbagai hal, bukan hanya ekonomi, tapi sampai ke isu-isu politik yang sekarang ini makin banyak ya, makin banyak datanya. Saya kira pemerintah eh, mau tidak mau harus membuka opsi lebih, bahkan dugaan saya bisa mencapai kayak waktu COVID, bisa 6% atau lebih defisit itu. Nah, soal tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana utang itu menghadapi kredit rating yang sudah diturunkan oleh Moody's, SP, Fitch, ya sekarang harus diperbaiki tata kelola APBN, transparansi, kemudian tadi bahwa anggaran jumbo yang tidak produktif pada pertumbuhan ekonomi dan lain-lain itu menjadi necessary condition, termasuk tata kelola dari capital market yang sekarang dianggap belum selesai ya, penilaian dari MSCI itu, dari Morgan Stanley Capital Nasional, bahwa reform itu harus dilakukan secara mendasar untuk goreng-menggoreng dan lain sebagainya, kemudian pengawasan OJK dan lain sebagainya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.